untuk mencetak generasi pintar. Di siang hari ini kita akan coba mengupasnya bersama dengan Bidan Winarti Eskep Nurse selaku perawat ruang bayi RSUD Sleman, Yogyakarta. Selamat siang Bu Winarti. Siang Mbak Erna dan siang bagi para pemirsa RRI 1 Yogyakarta. Dan Mendengar juga para ibu prosaku, gimana? ya, terutama mungkin yang lagi berbahagia juga Iya, ya, Bu Win ini. ya. Iya, Karena lagi ibu-ibu. punya baby nih, ibu-ibu. Iya, ibu-ibu baru yang lagi Ibu-ibu. menyusui, kemudian juga ayah ya. Tentunya ya semua keluarga yang mempunyai baby yang masih menyusui. Ya, selamat siang semuanya, semangat untuk menyusui. Iya. Nah ini nih, eh pengennya tuh kan kalau menyusui itu ASINya lancar ya, Bu In ya. Terutama Iya. ASI eksklusif. Eksklusif berarti artinya 0 sampai 6 bulan tadi ya, Bu In. Iya, betul. Jadi khusus ya, tanpa diberi makanan ataupun minuman apapun, ya Mm-mm. diberikan sejak adik lahir sampai 6 bulan, Mbak. Nah, Hmm. itu namanya ASI eksklusif. Nah, itu memang harus kita perjuangkan karena memang di masa-masa itu ada yang memang tidak mudah untuk memberikan. Nah, ini nih kata-kata diperjuangkan tadi Bu Win ya. Berarti artinya sebagai seorang ibu pun kita harus tahu dan sadar ya. Kewajiban termasuk hak kita nih ketika kita menyusui nih, Bu Win. Ya, Bisa disampaikan? iya, itu memang kewajiban kita. Terutama ini, kalau kita kan sebagai istilahnya hamba ya, kalau kita yakin kepada Tuhan ya. Kalau bagi yang Muslim nih percaya sama Allah, nanti yang beragama yang lain seperti Nasrani, seperti Hindu, Buddha, di situ di kitab-kitab itu juga termaktub bahwa untuk menyusui itu sangat-sangatlah disarankan. Ya, jadi kita memahami sebagai mungkin hamba yang taat seperti itu mungkin akan memberikan yang terbaik, hak untuk bayi akan kita berikan sesuai dengan petunjuk hidup ya dari kitab-kitab suci yang kita yakini dari masing-masing agama seperti itu, Mbak. Iya, karena memang benar-benar alami itu ya, Bu Win ya. Ya, dari zat gizinya sangat lengkap. Ya, memang karena itu ciptaan Tuhan, ya, tidak ada yang bisa menyamai yang seperti ASI seperti itu. Dari zat gizinya yang banyak yang mengandung ini ya mikronutrien, makronutrien, ya yang jelas mungkin nih semua ibu sudah banyak yang terpapar tahu ASI, manfaat ASI seperti apa. Tapi untuk memberikannya itu ya, yang belum tentu berhasil, banyak kendala dan harus banyak dukungan dari semua pihak. Ya, baik dari internal mungkin keluarga terdekat, kemudian dari masyarakat, dari pemerintah juga seperti itu, Mbak, untuk mendukung kelancaran pemberian ASI eksklusif ini sampai berhasil 6 bulan kayak gitu. Iya, artinya tidak semua ibu bisa lancar memberikan ASI eksklusif gitu. Kira-kira apa sih Bu Win yang menyebabkan ibu itu nggak lancar memberikan ASI eksklusif? Baik, sebenarnya semuanya punya potensi bisa ya, karena memang kita sudah kodratnya sebagai wanita memang itu ya bisa mengandung, melahirkan, kemudian dilanjut menyusui. Jadi kita sebenarnya di tubuh itu punya zat yang lengkap bisa melancarkan ASI lah, mengeluarkan ASI seperti itu. Cuma nanti kita memang perlu persiapan ya. Jadi persiapan itu nanti kita lakukan semenjak kita hamil, Bun. Ya, semenjak kita hamil nanti kita perlu konseling melibatkan tadi ya mesti pasangan itu pasti, kemudian keluarga. Nah, keluarga inti, keluarga terdekat yang mungkin bisa nantinya satu rumah ketika kita merawat adik bayi kita yang setelah lahir seperti itu ya. Itu perlu juga diajak. Jadi nanti bagaimana cara untuk memberikan ASINya? Kan kita mungkin belum tahu ya, nanti kelahirannya apakah normal ataukah nanti bisa lahir sesar ataupun dengan kelahiran yang beresiko. Pastilah nanti di awal ketika ibu ini rajin memeriksakan kesehatan akan tahu sebelumnya. Jadi kemudian bisa mempersiapkan dan mempunyai gambaran bagaimana ya nanti untuk memberikan ASI. Paling tidak itu sudah punya pengetahuan.
Nah, nanti selanjutnya ketika adik bayi lahir nih, nah nanti kita semangati harus ini ada support system dari keluarga, kemudian dari tenaga kesehatan ya kan, semua yang lahir untuk saat ini diharapkan di fasilitas kesehatan seperti itu. Dan di fasilitas kesehatan juga sudah ini ya di para nakesnya ini sudah dibekali ilmu-ilmu tentang ASI dan sebagainya tentang perawatan bayi seperti itu. Ya salah satunya yang di awal itu. Oke. Nah ini kan persiapan-persiapan nih tadi kayaknya butuh dukungan ya, sempat diserempet juga tadi. Dukungan seperti apa sih Bu Winarti yang memang dibutuhkan oleh seorang ibu itu? Ya, ketika tadi sebelum melahirkan tadi harapannya semua tahu bahwa ASI itu sangat penting dibutuhkan untuk bayi. Jadi nanti tidak ada pemikiran setelah keluar, kemudian kadang memang saat adaptasi itu memang ada masalah seperti itu ya, kadang itu nanti jangan sampai diberikan susu formula nih, misalkan dianjurkan oleh mbahnya mungkin atau saudara terdekat, karena kan ketika melihat bayi rewel itu mungkin asumsinya dia lapar, sementara ASI ibu itu memang belum banyak dan belum banyak pun itu memang karena ini Mbak menyesuaikan ukuran lambung adik sebenarnya. Jadi memang perlu tahu bahwa secara alamiah itu seperti itu ya. Jadi memang butuh kesabaran ya, hati yang sabar, dan jadi semuanya siap dengan reaksi atau respon adik ketika masa adaptasi. Saat habis lahir kan dia mau menyusui atau bayinya mau menyusu seperti itu. Oke. Nah sebenarnya seperti produk-produk ASI booster kayak gitu Bu Win, ini apakah dibutuhkan atau enggak tuh sebenarnya? Selama itu memang diyakini si ibu ya, oh ini bisa melancarkan ASIku nih, ya dia yakin dan tidak ada alergi atau apapun, boleh-boleh saja Bu. Kan di masyarakat kita kadang ada jamu ya, ya jamu, kemudian ada juga yang sudah dalam kemasan bentuk tablet itu di apotek-apotek juga ada, dan juga kadang ada yang memang disarankan oleh dokter, itu Mas boleh-boleh saja seperti itu. Karena tadi untuk membangun rasa percaya diri, yakin, itulah nanti yang justru akan istilahnya ya membangkitkan ini ya, membantu untuk pengeluaran hormon oksitosin atau hormon bahagia kayak gitu. Nah, ini nih, jadi apapun asalkan itu mendukung kelancaran ASI gitu ya? Iya, diyakini. Ibu itu yakin nih, aku minum jamu, ASIku lancar. Nah, boleh-boleh aja selama dia nggak alergi, nggak ada masalah setelah minum itu gitu. Iya. Nah, kadang-kadang ada di antara kita kaum ibu begitu, entah itu di awal atau di tengah itu kok menyusuinya kurang enjoy gitu ya. Ada semacam tips nggak nih Bu Winarti? Ya kurang enjoy itu kenapa? Nah, kan ini kondisi ibu dan bayi itu kan kita tidak ketahui ya, macam-macam. Misalkan dalam kondisi yang normal, melahirkan secara normal, tidak ada masalah baik di ibu ataupun bayi. Artinya misalkan dia lahir bisa langsung IMD, inisiasi menyusu dini, kemudian dia bisa segera rawat gabung seperti itu. Nah, ataupun nanti dalam keadaan bayinya sakit atau ibunya yang sakit, nah itu kondisi terpisah, itu juga akan menimbulkan berbagai masalah juga saat menyusui. Kemudian juga memang tadi misalkan masalah bayi sakit nih seperti itu dan terpisah, nah itu akan perlu beberapa waktu untuk bisa menyusuinya. Nah, untuk tip enjoy menyusui nih Bu, yang pertama nih, ibu harus punya niat kuat. Oh ya, aku mau nyusui nih, seneng ya, karena ASI itu memang makanan yang terbaik untuk bayi, harus aku berikan seperti itu. Nah, kemudian tempat yang nyaman, nanti kursinya yang nyaman kan, ya ada senderannya, mungkin di kakinya itu ada untuk ganjal kaki, atau nanti bisa di tempat tidur dengan dikasih bantal-bantal gitu ya Mbak ya. Atau nanti ruangannya itu pokoknya tidak terlalu terang benderang, mungkin agak redup biar nanti juga tidak menyilaukan bayi. Kemudian ruangannya tenang, tidak berisik banyak orang seperti itu. Atau nanti kalau ibu menghendaki dengan mungkin musik sesuai moodnya, boleh-boleh saja seperti itu. Kemudian disediakan makanan atau minuman, cemilan seperti itu, atau minum itu, karena nanti kecenderungannya juga haus, dan juga biar ibunya banyak minum nih. Kemudian juga nanti ini
perlunya didampingi. Ya, senang sekali kalau yang dampingi suami. Nah, Seperti itu. mantap. Apalagi mungkin nimbahnya juga ya. Biasanya anak Mhm, pertama itu juga masih didampingi ibu. Ya, seperti itu. Ya, semuanya mhm, pengen memperhatikan, pengen membantu itu juga menyenangkan sekali. mhm, Kemudian ya tadi mhm, dengan posisi yang benar, terus juga adik juga diposisikan yang tepat juga untuk menyusui itu sangat mendukung nanti akan nyaman betah untuk menyusui seperti itu mhm. ya. Posisi tepat tuh artinya gimana nih, Bu? Nah, posisi yang tepat itu Mhm, untuk bayi ya. Jadi kita tuh mhm. segaris nih. Ini untuk punggung adik itu Iya, posisi segaris ya. garis. Kepalanya lebih tinggi, kemudian perut nih, pastikan bahwa perut itu bisa nempel ke perutnya ibu. Itu akan nyaman sekali ya. Jadi Hmm. bayinya ini ya istilahnya kalau kita Jawa itu melumah atau ini ya telentang ya, Mbak ya. Mhm, mhm, Nah, nanti kadang ada yang ini saat bayinya telentang, adik bayi suruh nengok nih. Ini kan nggak enak banget. Coba kalau mhm, kita seperti itu kan nggak bisa nelen ya. Nah, mhm, kadang lupa itu. Nah, nanti posisikan. Jadi nanti punggung, kemudian dari tandanya dari telinga, mhm. bahu itu sama badan bawah itu ini segaris seperti itu. Hmm. Nah, itu enak sekali. Terus perut bayi juga ketemu perut ibu itu akan nyaman, kemudian jadi saling bisa memandang. Nah, kemudian untuk posisi-posisi awal nih yang pertama kali menyusui mungkin kita lebih sarankan untuk yang cross cradle ya itu. Jadi memang ada yang ini yang cradle artinya yang layem itu Mbak yang langsung kalau kita menyusui kan pakai tangan kiri misalkan Ya, kepalanya ya. kan di posisi kiri langsung dapat payudara kiri. Nah, untuk yang cross cradle bedanya yang menopang nanti tangan kanan, tangan kirinya membantu nanti memposisikan kepala adik. Kadang kan Mhm, si adik itu mhm. masih bingung, kadang masih dibantu untuk posisi kepala. Iya. Nah, Mhm. seperti itu. Nanti itu kalau lahirnya nanti di layanan kesehatan pasti Mhm. kami ajari berulang seperti itu. Kadang kan Mhm. ketika ibu lahir nih udah bayangannya udah tahu teorinya, udah Iya. tahu, tapi ketika lahir ya bisa aja dia ini. Agak canggung ya. Iya, atau mungkin karena kondisi ya, Heeh. oh ternyata kok nggak sama seperti yang dibayangkan kayak gitu. Mhm, mhm. Kadang ya menimbulkan tadi agak masalah seperti itu, Hmm. Mbak. Iya, iya. Kalau pakai penyangga boleh nggak sih, Bu? Misalnya pakai Penyangga, bantal kecil gitu. boleh-boleh aja. Itu kan Boleh untuk ya? kenyamanan. Kadang ibu, misalkan ibu itu mau menyangga bayi nggak kuat tangannya, Mhm, mhm. mudah pegel Takut ya, atau masih takut-takut kesemutan gimana? kayak gitu. Mhm, Boleh-boleh mhm, aja. Nanti yang penting posisi adik. Nah, kemudian mhm, selain posisi tadi pelekatan, pelekatan itu ya masuknya tadi ya areola. Jadi nggak hanya puting saja yang masuk, jadi mulut bayinya bisa buka lebar, areola itu sebagian atas masuk seperti itu. Jadi mhm. nanti bayi menghisap di posisi di sekitar areola, nanti akan keluar ASI, akan nyaman sekali seperti itu. Hmm. Iya, iya. Tiga untuk Baik, adik. Bu Winarti, ini di siang hari ini meskipun waktunya sempit, kalau ada pendengar yang mau juga bergabung, boleh saja. Line telepon kita 580-333. Monggo. Sementara WA kita ke 0811-2711-911. Oke, nah ini tadi kan beberapa tips sudah disampaikan ya, biar menyusui dengan enjoy, termasuk juga ada cemilan-cemilan nih. Cemilan, kalau bicara mengenai cemilan, cemilan yang sehat untuk ibu menyusui supaya bisa lancar apa nih, Bu? Nih, Hmm. apa itu kacang-kacangan boleh aja tuh, kacang-kacangan ya. Ya, oke. Apalagi yang diyakini itu ada jagung goreng atau Hmm. apa marning ya. Marning, marning ya, Bu ya? Marning, kacang-kacang boleh ya. Hmm. Oke, kalau jagung kukus kali Boleh, goreng ya? pun boleh kan kita makannya juga nggak sebanyak apa Mhm. ya, nggak sampai berlebihan lah seperti itu masih Mhm. boleh karena menyemangati ibu untuk menyusui silakan. Hmm. Aha. Nah, kadang-kadang kan dialami juga tuh ya, Bu Win. Ya, Misalnya ketika menyusuinya kurang lancar, ya, atau kadang-kadang ada yang mengatakan kok bayinya tuh ngunyapnya tuh nggak begitu ini ya kuat kuat. gitu ya. Maka ada yang merengkel-merengkel gitu, Bu. Ya. Nah, ini apakah diperkenankan juga untuk pijat payudara atau seperti apa yang harus diketahui, Ibu-ibu? Baik, kadang itu memang ada seperti bendungan ASI karena produksi ASINya sudah mulai lancar nih. Hal yang Mm-mm. pertama adalah
sering menyusukan itu ya ASI-nya ya seperti itu. Kan kadang bayi lahir itu memang masih banyak tidur. Ya kita harus rajin nih bangunkan tiap 2 atau 3 jam seperti itu, Bu. Ya, kemudian selain itu boleh memang melakukan perawatan payudara atau breast care. Ya, nanti bisa minta bantuan tenaga kesehatan seperti itu. Nanti setelah tahu bisa dipraktekkan sendiri. Kemudian nanti bisa melibatkan ayah bayi nih dan stimulasi pijat ya. Jadi boleh dipijat. Pijatnya di punggung nih ya, bukan di area payudara ya. Jadi namanya pijat oksitosin. Itu juga akan menambah ibu rileks, terbantu seperti ya, didampingi kayak akan berjuang nih untuk menyusui, tapi kok aku dipijitin seperti itu, itu makin lancar. Nanti ada tekniknya ya, nanti di garis punggung seperti itu, Mbak. Untuk pijat oksitosin ya. Iya, iya. Jadi si bapak, sang suami pijatnya pijat punggung. Iya. Kalau ibu diajarin pijat area payudara ya. Iya, namanya nanti ada ada perawatan seperti itu. Kemudian tadi kuncinya tetap lebih sering untuk menyusukan. Seperti itu. Apabila masih kok berlebih juga boleh dipumping kayak gitu ya. Tapi nanti tetap kita berikan ke adik dengan disendoi. Jadi nggak boleh pakai dot. Ketika nanti pakai dot dia nggak mau netek lagi, akan bingung gitu. Ya. Frekuensi menyusui ini berapa jam sekali biasanya ya, Bu? Kalau untuk bayi bisa 2-3 jam. Ya, kalau awal-awal mungkin dia masih banyak tidur, bolehlah 2 jam sekali diingatkan untuk ditetei ya, seperti itu. Kadang adik itu masih tidur kayak gitu ngantuk, ya harus kita angkat, kita pangku, kemudian ya kita dengan rangsangan suara ya seperti itu dipanggil, ayo nak nyusuin dan sebagainya boleh. Kemudian juga terus nanti buka kayak itu branya biar dia nanti mencium bau ASI, nanti dia akan terangsang untuk minum ya. Jadi kadang harus dibantu, distimulasi seperti itu ya. Kadang-kadang kan mau nenek ini diangkat malah tidur pules, nggak jadi. Nanti lagi seperti itu berulang kali sehingga adik nggak minum. Nah, itu nanti bedongnya dibukain agar agak dingin-dingin sedikit, dia bangun seperti itu, atau dirangsang di telapak kaki boleh ditekan. Ya kalau memang dia pules tidurnya seperti itu. Ya. Iya. Nah, kadang-kadang ada ini juga nih, Bu Win ya, bayi yang muntah alias apa sih bahasa Jawanya, gumoh ya. Ya. Ini sebagai seorang ibu, orang tua, nggak harus ibu ya, mungkin ayah juga bisa bantu, suami bisa bantu. Itu apa yang harus dilakukan ini? Nah, ketika gumoh ya, jadi kan biasanya habis minum kekenyangan seperti itu. Nanti ya langsung aja boleh ditidurkan, dimiringkan. Ya, nanti ini yang menekan di perut mungkin popoknya kekencengan atau apa itu semua dilonggarkan. Ya, posisikan miring seperti itu. Nanti kasih penghangat, ada yang minyak atau apa itu boleh. Ya, aman ya, biar nanti dia tidak sampai muntah menutupi jalan nafas, artinya aspirasi dia nggak bisa nafas seperti itu. Kemudian perhatikan juga ASI-nya itu kalau terlalu lancar sekali nih, kuat sekali sebelum menyusui, tolong bisa dikurangi dulu biar dia tidak terlalu memancar seperti itu. Ya, terus nanti juga lihat perut adik misalkan ini kenyang ini, mungkin bisa juga disudahi pelan-pelan seperti itu. Ya. Okay. Iya, jadi nggak ada yang kebuang ya? Nggak ada ya. Nah, bagaimana juga dengan bayi prematur ini? Apakah bisa langsung mendapatkan ASI eksklusif atau gimana nih? Iya, justru untuk ASI itu kan untuk semua bayi ya, terkecuali yang tadi bayi bermasalah ya, memang mungkin ada yang gangguan pencernaan sehingga ketika diberikan minum belum bisa mencerna dan baik, ada masalah yang lain, itu nanti ada tata laksana medis. Cuma nanti untuk bayi prematur yang baik tetap disusuin juga sama tiap 2 jam, justru dia lebih sering karena ya dia kecil ya Bu. Dia lebih mudah haus ya, bayi kecil. Dia maunya sedikit-sedikit tapi sering seperti itu, harus telaten ya. Tetap disusuin seperti itu ya. Nanti untuk posisi dan lain-lainnya sama,
dengan bayi besar. Nanti untuk bayi kecil juga sangat diperhatikan untuk kehangatan. Karena nanti ada ini ya, bayi-bayi prematur itu kan berat lahirnya rendah, dengan bisa dibantu kontak kulit ke kulit seperti itu. Iya. Oke, termasuk ini juga ya kali ya, persepsi, wah ini karena ASINya kurang tak kasih air tajin, kan dari kita mungkin ada yang seperti itu juga ini Bu Winarti. Iya mungkin ya, karena mungkin masih rewel, nggak berhenti-berhenti nih. Kita kan lihat dulu usianya berapa, baru berapa bulan nih, kadang banyak kui apa lapar pengen ngombe dan sebagainya seperti itu ya. Nah, nanti kita kasih pengertian tadi tentang pemahaman ASI eksklusif seperti itu, dan bahwa mungkin bayinya belum siap untuk mencerna makanan yang lain selain ASI, dan tadi pokoknya kuatkan pengetahuan tentang ASI eksklusif, dan tadi selalu dibantu ibu untuk proses menyusui. Dan nanti kalau ada bayi-bayi rewel, coba cross check. Kenapa ini? Apakah ada ketidaknyamanan? Mungkin kalau dia tidak nyaman, mungkin dia BAK BAB atau perutnya kadang memang nyeri, nggak tahu ya, bayi itu tiba-tiba rewel seperti itu ada, itu butuh ditenangkan, dipeluk ya. Nanti dipeluk, diajak mungkin keluar dari mungkin kerumunan banyak orang, karena mungkin ketika dia nangis rewel banyak yang akan menolong nih, mau menggantikan. Entah mbahnya, entah siapa mau gendong, pindah-pindah, itu semakin bayi tidak nyaman. Buatlah dia nyaman dulu. Nah, nanti ditenangin sambil berdoa, netek lagi. Gitu. Iya, tentu memberikan ASI eksklusif, kemudian juga lancar, ini harapannya banyak ibu ya, termasuk juga suami dan keluarga tercinta. Di akhir-akhir perbincangan kita siang hari ini, Bu Winarti, bisa kembali disampaikan supaya para ibu ini kayaknya mendapatkan satu support gitu, menyusuinya biar menyenangkan. Diingatkan kembali Ibu. Ya. Baik, untuk ini ya, ayah bunda dimanapun berada nih, ketika kita sudah diamanai seorang anak ya dari Tuhan seperti itu, bahwa kita tadi berkewajiban untuk memberikan ASI ya sebagai hak bayi, yaitu yang merupakan makanan terbaik untuk bayi. Kita upayakan itu, kita niatkan, karena itu demi anak kita, untuk masa depannya. Kemudian juga tadi keterlibatan keluarga itu sangat perlu sekali. Edukasi tentang ASI itu sangat ditekankan. Nah, itu kuncinya. Kemudian tadi si ibu juga harus menguatkan hati dan belajar untuk semuanya sabar ketika masa adaptasi dengan kelahiran keluarga barunya, seperti itu. Jadi dukungannya full ya. Oke, baik Bu Winarti, terima kasih sekali supportnya, tipsnya di siang hari ini untuk para ibu, terutama para ibu yang lagi berbahagia karena sudah mendapatkan buah hati tercinta ya, Bu Win ya. Iya. Iya. Semoga semuanya bisa mengasihi ya, berikan ASI eksklusif lanjut sampai 2 tahun. Dan semoga juga masyarakat yang mendengarkan nih, para pemirsa, ikut mendukung untuk ibu menyusui dimanapun berada, kapanpun, tolong berikan kesempatan ya, tolong bantu seperti itu ya. Oke. Iya, baik Bu Winarti, terima kasih sekali. Tentu salam sukses, sehat senantiasa Bu Win. Juga salam kita untuk teman-teman di RSUD Sleman Yogyakarta, Ibu. Terima kasih Mbak Erna. Iya, selamat siang Ibu Win. Selamat siang lagi. Iya. Nah, mendengar itu tadi Ibu Winarti Eskep Nurse selaku perawat ruang bayi RSUD Sleman Yogyakarta. ASI eksklusif lancar untuk mencetak generasi pintar.